Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muaz Darmawan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Efektivitas Media Pembelajaran terhadap Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Goa. Adapun rumusan masalahnya yaitu sesuai dengan latar belakang di atas. Bagaimanakah efektivitas media pembelajaran dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Goa? Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan pola pembelajaran yang ditetapkan di SMA Negeri 1 Goa. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangsi pengetahuan tentang peran media pembelajaran terhadap proses belajar mengajar. Selanjutnya, mampu memberikan gambaran bagaimana dan apa yang akan digunakan dalam pola pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu mampu memberikan contoh hasil dari keefektifan atau tidaknya suatu proses belajar mengajar menggunakan media. Selanjutnya, akan memudahkan pihak-pihak untuk memanfaatkan metode pembelajaran ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yang dimana metode ini berguna untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Menurut Soekardi, penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang membangun fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen ini tentu saja dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis. Karena itu, setelah masalah dibatasi dengan tegas, peneliti perlu mengembangkan hipotesis yang akan diujinya. Dalam pengujian dimaksud hipotesisnya boleh jadi bisa diterima, tapi juga bisa ditolak. Diterima atau tidaknya hipotesis itu tergantung pada hasil observasi pada objek eksperimen. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dimulai sejak keluarnya surat izin penelitian. Adapun tempat penelitiannya, lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Goa. Efektivitas penggunaan media belum terlalu maksimal digunakan oleh guru, sehingga banyak di antara guru-guru belum mengetahui cara penggunaan media yang ada, sehingga para siswa banyak yang tidak mengetahui tentang hal yang diajarkan gurunya. Adapun rancangan penelitian ini merupakan penelitian tentang pembelajaran di dalam kelas yang memerlukan guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Peran guru dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Dalam rancangan ini, sekelompok subjek yang diambil dari populasi tertentu dikelompok secara rambang menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai variabel perlakuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kelompok kedua dikenai pengukuran yang sama. Perbedaan yang timbul dianggap bersumber pada variabel perlakuan. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis data awal. Analisis data awal digunakan untuk mengetahui kondisi awal kelompok populasi yang akan dijadikan sampel. Apakah berasal dari kondisi awal yang sama atau berbeda? Dalam hal ini digunakan uji homogenitas data. Yang kedua, analisis data akhir. Analisis data akhir ini bertujuan untuk mengetahui kondisi akhir antara sekelompok eksperimen dan kontrol. Data yang digunakan adalah data hasil tes kemampuan kognitif atau data nilai tes hasil belajar. Uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data dan mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak. Apabila sebaran data distribusi normal, maka analisis selanjutnya dalam pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik atau TTS. Sebaliknya, jika sebaran data tidak berdistribusi normal, analisis yang digunakan statistik non-parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka analisis parametrik atau TTS tidak dapat digunakan. Selanjutnya, uji TTS. Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel. Bila datanya berbentuk interval atau rasio,
adalah menggunakan tetes. Jika nilai signifikansi 60 value lebih kecil 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Baik, itulah tadi hasil proposal saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.